Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Safira dari kelas Manajemen Pendidikan 2020A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang dibina oleh Bapak Mas Duki. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang kualitas manajemen sekolah. Disimak baik-baik ya semua, terima kasih. Kualitas manajemen sekolah. Materi yang pertama yaitu manajemen sekolah. Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen sekolah merupakan proses pengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah sebagai manajer sekolah menempati posisi yang telah ditentukan di dalam organisasi sekolah. Salah satu prioritas kepala sekolah dalam manajemen sekolah ialah manajemen pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu tentang mutu pendidikan. Secara umum, mutu diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Menurut Zaujak Ahmad, bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Selanjutnya, input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sedangkan output merupakan kinerja sekolah. Nah, kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah tersebut. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Karwati dan Priyansa menyebutkan bahwa mutu yang dimaksud dalam perspektif pendidikan adalah mutu dalam konsep relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Nah, pelanggan pendidikan ada dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pendidikan bermutu apabila pelanggan internal, yaitu di dalamnya kepala sekolah, guru, dan karyawan berkembang baik fisik maupun psikis. Sedangkan pelanggan eksternal yaitu, yang pertama itu ada eksternal primer, yaitu di dalamnya terdapat peserta didik. Yang kedua ada eksternal sekunder, di dalamnya terdapat orang tua, pemimpin pemerintah, dan perusahaan. Dan yang ketiga, eksternal tersier, yaitu di dalamnya terdapat pasar kerja dan masyarakat luas. Materi selanjutnya yaitu indikator kualitas sekolah. M.N. Nasution mendefinisikan 8 dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas produk. Nah, ke-8 dimensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kinerja atau performa. Nah, kinerja di sini yaitu berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk, yakni pada karakteristik pokok dari produk inti. Lalu yang kedua ada bentuk khusus. Nah, bentuk khusus ini merupakan aspek kedua dari performa yang menambah fungsi dasar, serta berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya, yaitu ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau karakteristik perlengkapan atau tambahan. Lalu yang ketiga ada keandalan. Nah, keandalan di sini yaitu berkaitan dengan kemungkinan suatu produk yang berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu, di bawah kondisi tertentu. Nah, dengan demikian, keandalan merupakan karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat keberhasilan dalam penggunaan suatu produk. Lalu yang keempat ada konformitas. Nah, konformitas itu berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
berdasarkan keinginan pelanggan. Nah, kalau menurut Chipnot, konformitas berkaitan dengan sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yang kelima itu ada daya tahan. Daya tahan yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Selanjutnya yang keenam ada kemampuan pelayanan. Kemampuan pelayanan merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan atau kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Lalu yang ketujuh ada estetika atau keindahan. Nah, estetika atau keindahan ini merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif, sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual. Selanjutnya yang terakhir, kualitas yang dipersepsikan, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan reputasi, yaitu ada brand name dan image. Menurut para suraman, terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu yang pertama ada bukti langsung. Nah, bukti langsung itu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Lalu yang kedua ada kehandalan, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan cepat dan memuaskan. Selanjutnya ada daya tanggap, yaitu keinginan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tepat. Lalu ada jaminan. Nah, jaminan ini mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya dan keraguan. Lalu yang kelima ada empati, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan pelanggan. Lalu materi yang keempat ada manajemen kualitas sekolah. Manajemen peningkatan mutu atau kualitas sekolah adalah suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sekolah itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik yang didasarkan pada terpenuhinya data kuantitatif dan kualitatif. Dan pemberdayaan semua komponen sekolah sangat perlu dilakukan dalam rangka untuk kesinambungan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat sekitar. Dalam manajemen peningkatan mutu, yang selanjutnya disingkat MPM, terkandung beberapa upaya. Yang pertama, mengendalikan proses berlangsung di sekolah, baik kurikuler maupun administrasi. Yang kedua, melibatkan proses diagnosa dan proses tindakan untuk diagnosa. Lalu yang ketiga, memerlukan partisipasi semua pihak, yaitu kepala sekolah, guru, staf, administrasi, siswa, orang tua, dan pakar. Selanjutnya, manajemen peningkatan mutu mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan mutu dilakukan di sekolah. Yang kedua, peningkatan mutu hanya dapat dilakukan dengan kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, peningkatan mutu didasarkan pada data dan fakta, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima, peningkatan mutu selalu memberdayakan dan melibatkan semua komponen yang ada di sekolah. Dan yang kelima, peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu pemberdayaan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Pengertian pemberdayaan. Istilah pemberdayaan mengacu pada langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan tingkat otonomi dan penentuan nasib sendiri dalam masyarakat, agar memungkinkan mereka untuk mewakili kepentingan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan ditentukan sendiri, bertindak berdasarkan otoritas mereka sendiri, sehingga dengan adanya proses tersebut menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri, terutama dalam mengendalikan kehidupan seseorang dan mengklaim hak-hak seseorang. Pemberdayaan adalah bagian tindakan mengacu pada proses pemberdayaan diri dan dukungan profesional dari orang-orang, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi rasa tidak berdaya dan kurangnya pengaruh, dan untuk mengenali dan menggunakan sumber daya mereka untuk melakukan pekerjaan dengan kekuatan yang dimilikinya.
Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. Lembaga pendidikan adalah suatu tempat atau wadah di mana proses pendidikan berlangsung yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku seorang ke arah yang lebih baik, melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, serta wawasan dan pengetahuan yang diperoleh. Lingkungan pendidikan antara lain yaitu pendidikan formal atau sekolah, pendidikan informal atau keluarga, dan non-formal atau masyarakat. Lingkungan pendidikan itu sangat urgent dalam sebuah proses pendidikan karena fungsinya sangat menunjang PBM yang tertib dan nyaman. Sekolah sebagai lembaga pendidikan ialah organisasi kerja sebagai wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah suatu bentuk ikatan kerjasama sekelompok orang yang bermaksud mencapai suatu tujuan pendidikan yang disepakati bersama. Sekolah merupakan perwujudan dari relasi antar personal yang didasari dengan berbagai motif yang menjadi intensif ke arah lain. Kesamaan motif dalam membantu anak-anak untuk mencapai kedewasaan masing-masing, mendorong terbentuknya kelompok yang disebut sekolah. Nah, di dalam pengelompokan itu dapat dibedakan antara lain yang pertama itu ada variabel-variabel atau dimensi-dimensi individual. Yang kedua, struktur yang mengatur mekanisme kegiatan. Yang ketiga, dinamika yang mewujudkan hubungan fungsional dan hubungan internasional. Yang keempat, tujuan yang mengendalikan kegiatan. Materi selanjutnya yaitu strategi pemberdayaan sekolah. Upaya pemberdayaan sekolah dilakukan dengan memperkenalkan konsep pemberdayaan berbasis sekolah melalui model manajemen berbasis sekolah atau MBS, atau School Based Management, dan manajemen berbasis masyarakat atau Community Based Management. Guna meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi warga sekolah dan masyarakat, maka diperlukan pengelolaan satuan pendidikan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah, sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah yang di dalamnya terdapat guru, peserta didik, kepala sekolah, dan karyawan secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, terdapat 5 prinsip pelaksanaan MBS, antara lain yang pertama itu ada kemandirian. Nah, sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Sekolah diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya kemandirian melalui berbagai cara, seperti mengembangkan unit-unit usaha sekolah, membangun kerjasama dengan pihak lain dalam bidang komersial, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pemasukan, pendanaan, dan peningkatan program sekolah. Yang kedua itu ada kemitraan. Prinsip kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga ada partisipasi. Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Konteks partisipasi dalam pengimplementasian MBS antara lain dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah. Lalu yang keempat ada keterbukaan. Sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka prinsip keterbukaan sangat penting diimplementasikan. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Lalu yang kelima ada akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh sekolah. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyusun pedoman pemantauan kinerja satuan pendidikan, menyusun rencana pengembangan sekolah, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.